Perkenalkan, nama saya Paskaria Rika, NIM 20104171446, kelas A2 semester 4. Di video ini saya akan menjawab soal UTS, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Metode yang pertama ada metode Northwest Corner atau yang biasa kita singkat dengan NWC, adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode ini, sumber dari alokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matrik. Yang kedua ada metode Let's Couch atau biasa kita singkat dengan LC, ialah pemberian prioritas pengalokasian yang mempunyai ongkos satuan terkecil atau biaya per unit terkecil. Yang ketiga ada metode Vogel Approximation Method atau yang biasa kita singkat dengan FAM, adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Namun pada kenyataannya FAM memiliki banyak celah pada langkah-langkah penjelasannya sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak optimal atau mencapai biaya minimal. Dan yang keempat ada metode MODI atau Modification Distribution, merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode Stepping Stone. Berikut ini adalah langkah-langkah cara pengerjaan. Yang pertama ada metode sudut barat laut atau metode NWC. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus membuat tabel transportasi. Yang kedua, dimulai dari sel pada sudut kiri atas yang diisi dengan angka sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan. Pilih yang paling kecil. Dan yang ketiga, lakukan langkah yang sama pada langkah nomor 2 untuk mengisi sel-sel lain yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan sampai seluruh kapasitas dan permintaan terpenuhi. Yang kedua adalah metode biaya terendah atau LC. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel transportasi. Yang kedua, dimulai dari mengisi sel pada biaya terendah dengan angka sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan. Pilih yang paling kecil. Yang ketiga, lakukan langkah yang sama pada langkah nomor 2 untuk mengisi sel-sel lain yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan sampai seluruh kapasitas dan permintaan terpenuhi. Selanjutnya ada metode FAM. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel transportasi, beri ruang kosong di kanan dan di bawah untuk membuat kolom baris atau nilai selisih. Yang kedua, cari dua biaya terendah dari masing-masing baris dan kolom. Yang ketiga, selisihkan dua biaya terendah tersebut. Keempat, pilih sesuai biaya terbesar pada baris atau kolom tersebut. Apabila terdapat selisih besar yang sama, maka dapat dipilih salah satunya. Yang kelima, alokasikan produk sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan di sel yang memiliki biaya terendah pada baris dan kolom yang memiliki selisih biaya terendah. Yang keenam, baris dan kolom yang telah diisi penuh tidak dapat diikutsertakan kembali dalam proses perhitungan pencarian selisih biaya berikutnya. Yang ketujuh, lakukan kembali pada langkah nomor 1 sampai semua produk dialokasikan sesuai dengan kapasitas dan permintaannya. Selanjutnya ada metode MODI. Yang pertama, diawali dengan mengisi tabel menggunakan salah satu metode transportasi awal atau initial solution yang dapat berupa NWC, FAM, atau LC. Yang kedua, melakukan evaluasi sel kosong. Caranya, melakukan lompatan secara horizontal, vertikal, secara bergantian dengan berpijak pada sel yang sudah terisi. Lompatan dilakukan sampai kembali ke sel kosong yang ingin diuji. Yang ketiga, melakukan penghitungan biaya pada sel kosong tersebut, dimulai dari sel yang kosong dan dilanjutkan dengan sel-sel yang dilompatinya, di mana sel kosong diberi nilai positif, lompatan pertama diberi nilai negatif, lompatan kedua diberi nilai positif, dan seterusnya secara bergantian. Yang keempat, jika semua hasil perhitungan pada evaluasi sel kosong bernilai positif, maka tabel transportasi sudah minimum. Tetapi jika ada nilai negatif, maka tabel transportasi belum minimum dan akan dipilih negatif terbesar. Setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, pilihlah sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif,
Tambahkan unit terkecil tersebut ke lompatan yang nilainya positif dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif. Ulangi langkah kedua sampai ke 4 sampai tidak ada nilai negatif pada evaluasi sel kosong. Berikut ini adalah cara penghitungan menggunakan metode NWC, LC, FAM, dan MODI. Yang pertama, ada metode NWC. Metode NWC ini kita hitung dari sudut kiri atas. Kita mulai dari 54. Dari A ke Cilegon. Yang paling kecil antara 70 dan 110 adalah 70. Maka 70 kita tulis di sini, maka permintaan sudah habis. 110 dikurang 70 hasilnya sama dengan 40. Karena sudah habis, maka kita karena permintaannya sudah habis, maka kita coret. Kita bergeser ke sebelah kanan. Antara 120 dan 40, yang paling kecil adalah 40, maka 40 kita tulis. Kapasitasnya sudah habis. 120 dikurang 40 hasilnya sama dengan 80. Karena kapasitasnya sudah habis, maka kita coret. Kita turun ke bawah. Ada 48, yang paling kecil antara 80 dan 90 ada 80, maka 80 kita tulis. 90 dikurang 80 hasilnya sama dengan 10. Karena permintaan sudah habis, maka kita coret dan kita beralih ke sebelah kanan. Antara 10 dan 60 yang paling kecil adalah 10, maka kita tulis 10. 60 dikurang 10 hasilnya sama dengan 50. Selanjutnya kita turun ke bawah, 50 dan 50 ke permintaan dan kapasitasnya sudah habis. Berarti inilah nilai alokasinya. Yang pertama ada 70 kali 54 ditambah 40 dikali 50 ditambah 80 dikali 48 tambah 10 kali 49 tambah 50 kali 52. 70 kali 54 hasilnya 3780. 40 kali 50 hasilnya sama dengan 2000. 80 kali 48 hasilnya sama dengan 3840. 10 kali 49 hasilnya sama dengan 490. 50 kali 52 hasilnya sama dengan 2600. Maka hasilnya sama dengan 12.710. Selanjutnya ada metode LC. Metode LC adalah metode dari yang paling terkecil. Yang paling terkecil di sini adalah 48. Antara 90 dan 120, yang paling kecil adalah 90. 120 kurang 90 hasilnya sama dengan 30. Selanjutnya, karena kapasitas sudah habis, maka kita coret. Kita pilih nilai yang paling terkecil. Selanjutnya adalah 50. 50 nilai 30 dan 130, yang paling kecil adalah 30. 30 sudah habis. 110 dikurang 30 hasilnya sama dengan 80. Karena sudah habis, maka kita coret. Selanjutnya yang paling terkecil adalah 52. 60 dan 80 yang kecil adalah 60. Maka permintaan sudah habis. 80 kurang 60 sama dengan 20. Karena permintaan sudah habis, maka kita coret. Selanjutnya yang terkecil adalah 54. Antara 70 dan 20, yang kecil adalah 20.
maka kapasitasnya sudah habis. 70 dikurang 20 hasilnya sama dengan 50. Selanjutnya ada 47 antara 50 dan 50 hasilnya sama, maka kapasitas dan permintaannya sudah habis. 20 kali 54 ditambah 30 dikali 50 ditambah 60 dikali 52 ditambah 90 kali 48 ditambah 50 kali 47. 20 kali 54 hasilnya 1080. 30 kali 50 hasilnya sama dengan 1500. 60 dikali 52 hasilnya sama dengan 3120. 90 kali 48 hasilnya sama dengan 4320. 50 dikali 47 hasilnya sama dengan 2350, maka hasilnya sama dengan 12.370. Selanjutnya ada menggunakan metode FAM. Di metode FAM ini kita harus mencari selisihnya terlebih dahulu. Untuk mencari selisihnya adalah kita pilih nilai sel yang paling terkecil, pilih dua nilai sel yang paling terkecil. Yang pertama ada 50 dan 52, maka selisihnya adalah 2. Yang selanjutnya adalah 48 dan 49 adalah selisihnya 1, dan 47 dan 52 selisihnya adalah 5. Selanjutnya 54 dan 47 selisihnya adalah 7. 48 dan 50 selisihnya 2. 49 dan 52 selisihnya sama dengan 3. Kita pilih selisih yang paling besar. Selisih yang paling besar di sini adalah 7. Kita pilih nilai sel yang paling terkecil. Nilai sel yang paling terkecil adalah 47. 70 dan 50 yang paling kecil adalah 50. Maka kapasitasnya sudah habis. 70 dikurang 50 sama dengan 20. Selanjutnya sama halnya kita memilih selisih selanjutnya. Karena nilai kapasitas sudah habis, maka kita coret. Kita tentukan selisih lagi. Antara 50 dan 52 selisihnya adalah 2. Antara 48 dan 49 selisihnya 1. Karena sudah habis, tidak ada nilai, maka 0. Selanjutnya antara 54 dan 61 selisihnya adalah 7. Selisihnya 2 dan selisihnya 3. Kita pilih selisih yang paling terbesar adalah 7. Nilai yang paling kecil antara 61 dan 54 adalah 54, maka 20 dan 10 nilai permintaannya 20 sudah habis. 110 dikurang 20 hasilnya sama dengan 90. Karena permintaan sudah habis, maka kita coret. Selanjutnya kita tentukan selisihnya masih tetap 2, 1, 0, dan selisihnya juga 0 karena sudah habis. Selisihnya 2 dan 3. Kita pilih selisih yang paling besar, yaitu 3. Kita pilih yang paling terkecil adalah 49. 60 dan 90 yang paling kecil adalah 60. Maka permintaannya sudah habis. 90 dikurang 60 hasilnya sama dengan 30. Karena permintaan sudah habis, maka kita coret. Selanjutnya selisihnya 50, 48, 0, selisihnya sama dengan 2 dan sisinya ada 0. Yang paling terbesar adalah 50.
maka kita tulis 50, 120 dan 90, yang paling kecil adalah 90. 120 dikurang 90 sama dengan 30. Selanjutnya kita tentukan selisih yang berikutnya. Karena sudah habis maka 0, karena ini masih ada 48 maka 48, 0, 0, 48, dan 0. Karena yang paling besar adalah 48 dan hanya tinggal 48 lagi yang tersisa, maka 30 dan 30, maka hasil permintaan dan kapasitasnya sama. Selanjutnya kita tentukan. Yang pertama ada 20 kali 54 ditambah 90 kali 50 tambah 30 kali 48 tambah 60 kali 49 tambah 50 kali 47. 20 kali 54 hasilnya sama dengan 1080. 90 kali 50 sama dengan 4500. 30 kali 48 sama dengan 1440. 60 kali 49 sama dengan 2940. 50 kali 47 sama dengan 2350. Maka hasilnya sama dengan 12.310. Selanjutnya ada metode MODI. Di metode ini yang pertama kita cari adalah nilai U1, U2, U3, V1, V2, dan V3. Untuk mengisi nilai U, kita mulai dari U1. Nilai U1 selalu dimulai dengan 0. Sebelum mengerjakan ini, kita isi nilai alokasinya dengan menggunakan metode NWC, LC, atau FAM. Di sini saya menggunakan metode FAM karena biasanya metode FAM lebih optimal. Nilai U1-nya adalah 0. Selanjutnya kita menentukan nilai V1, yaitu rumusnya adalah dari A ke Cilegon, C sama dengan U1 ditambah V1. Nilai C-nya, nilai selnya sama dengan 54, sama dengan nilai U1-nya adalah 0, tambah V1-nya belum kita temukan, maka V1 sama dengan 54 dikurang 0 sama dengan 54. Maka nilai V1-nya adalah 54. Selanjutnya, karena nilai U1 sudah ada, kita bisa menentukan nilai V2. Nilai V2 yaitu dari A ke serang. Nilai sel ditambah U1 ditambah V2. Nilai selnya sama dengan 50. Nilai U1-nya sama dengan 0, tambah V2-nya belum kita temukan. V2 sama dengan 50 dikurang 0, maka hasilnya 50. Jadi nilai V2 adalah 50. Karena nilai V2 sudah ditemukan, maka selanjutnya kita bisa menentukan nilai U2. Sebelumnya untuk menentukan nilai V dan U ini kita menggunakan sel yang sudah terisi. Selanjutnya kita menentukan nilai U2, yaitu dari B ke serang. Nilai sel ditambah U2 tambah V2. Nilai selnya sama dengan 48, sama dengan nilai U2-nya belum kita temui, tambah 50. Maka U2 sama dengan 48 dikurang 50, hasilnya sama dengan min 2. Maka nilai U2-nya adalah min 2. Selanjutnya kita menentukan nilai V3. Karena nilai U2-nya sudah ditemukan, berarti kita bisa menentukan nilai V3. Yang itu dari B ke Pandeglang. C sama dengan 1
sama dengan U3 U2 ditambah V3. Nilai selnya adalah 49 sama dengan nilai U2 nya adalah min 2 ditambah V3. Berarti nilai V3 nya adalah 49 dikurang min 2, maka hasilnya sama dengan 51. Maka nilai V3 nya adalah 51. Selanjutnya yang terakhir kita menentukan nilai U3, yaitu dari C ke Cilegon. Dari A ke Cilegon, C sama dengan U3 ditambah, karena nilai yang terisi adalah 50, maka kita menggunakan V1. Nilai selnya adalah 47 sama dengan U3 ditambah nilai V1 nya sama dengan 54, maka U3 sama dengan 47 dikurang 54, hasilnya sama dengan min 7, maka nilai min 3, maka nilai U3 nya adalah min 7. Selanjutnya kita menentukan nilai E nya. Kita menentukan nilai E. Untuk menentukan nilai E, untuk menentukan nilai E ini kita menggunakan nilai alokasi yang kosong. Untuk nilai yang kosong, yang pertama ada dari A ke Pandeglang. Nilai selnya adalah 52 dikurang nilai U1 sama dengan 0 dikurang dengan V3 sama dengan 51, maka hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya nilai sel yang kosong yaitu dari B ke Cilegon. Nilai selnya adalah 61 dikurang dengan nilai U2 nya min 2 dikurang dengan 54, maka hasilnya sama dengan 9. Selanjutnya untuk nilai sel yang kosong ada 53, yaitu dari pabrik C ke Serang. Nilai selnya sama dengan 54 dikurang min 7 dikurang nilai V2 nya sama dengan 50, maka hasilnya sama dengan 10. Selanjutnya nilai sel yang kosong yang selanjutnya adalah 52, yaitu dari C ke Pandeglang. Nilainya adalah 52 dikurang nilai U1 min 7 dikurang 51 sama dengan 8. Karena hasil dari nilai E ini tidak ada yang negatif, maka dinyatakan sudah optimal karena semuanya hasilnya positif. Selanjutnya kita menghitung nilai alokasinya. Yang pertama ada 20 kali 54, hasilnya sama dengan 1080 tambah 90 kali 50, hasilnya sama dengan 4500 ditambah 50 tambah 30 kali 48, hasilnya sama dengan 1440 ditambah 60 dikali 49, hasilnya sama dengan 2940 ditambah dengan 50 dikali 47, hasilnya sama dengan 2350. Jumlah semuanya adalah 12.310. Berarti metode yang paling optimal adalah metode FAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sebuah video yang telah saya lihat. Pembaca dari video tersebut adalah Ibu Diah Armeliza
dengan judul videonya adalah Peramalan. Isi dari video tersebut adalah, apakah peramalan itu? Peramalan adalah salah satu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Horizon waktu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan kisaran panjang. Selanjutnya ada tipe peramalan. Yang pertama ada peramalan ekonomi, petunjuk-petunjuk perencanaan yang berguna dalam membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan jangka menengah dan panjang. Yang kedua ada peramalan teknologi, adalah peramalan jangka panjang yang berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi. Yang ketiga ada peramalan permintaan, yaitu proyeksi-proyeksi terhadap penjualan perusahaan untuk masing-masing periode waktu dalam horizon perencanaan. Selanjutnya ada peramalan runtun waktu. Peramalan runtun waktu menggunakan serangkaian poin data masa lalu untuk membuat peramalan. 4 komponen runtun waktu. Yang pertama ada kecenderungan, adalah pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Yang kedua, musiman, adalah pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode hari, minggu, bulan, dan kuartalan. Yang ketiga ada siklus, adalah pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Yang keempat ada variasi secara acak atau blip di dalam data yang disebabkan oleh adanya peluang dan situasi yang tidak seperti biasanya. Peramalan runtun waktu. Yang pertama ada pendekatan awam, adalah sebuah teknik peramalan yang mengasumsikan bahwa permintaan pada periode selanjutnya adalah sama untuk permintaan pada periode terkini. Yang kedua, pergerakan rata-rata adalah sebuah metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari periode yang terkini terhadap data untuk meramal periode selanjutnya. Selanjutnya ada penghalusan eksponensial, sebuah pergerakan rata-rata bobot teknik peramalan di mana poin-poin data ditimbang oleh sebuah fungsi eksponensial. Yang keempat ada penghalusan konstan. Faktor bobot digunakan dalam sebuah peramalan penghalusan eksponensial yang jumlahnya lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Mengukur kesalahan peramalan. Yang pertama, menggunakan divisi rata-rata yang absolut adalah sebuah pengukuran dari kesalahan peramalan keseluruhan untuk model. Yang kedua, kesalahan rata-rata yang dikuadratkan adalah rata-rata dari perbedaan kuadrat antara nilai peramalan dan pengamatan. Selanjutnya ada menggunakan kesalahan presentasi rata-rata yang absolut, adalah rata-rata dari perbedaan absolut di antara nilai peramalan dan aktual diekspresikan sebagai sebuah presentasi nilai aktual. Proyeksi kecenderungan adalah sebuah metode peramalan runtun waktu mencocokkan sebuah garis kecenderungan untuk urutan poin data historis dan kemudian memproyeksikan garis ke dalam peramalan pada masa mendatang. Yang kedua ada variasi musiman, pergerakan ke atas ataupun ke bawah, beraturan dalam runtun waktu yang melintang untuk kejadian berulang. Yang ketiga ada siklus, adalah pada data yang terjadi setiap beberapa tahunnya. Metode peramalan asosiatif, analisis, regresi, dan korelasi. Yang pertama ada analisis regresi linear, sebuah metode matematis garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel dependen dan independen. Yang kedua ada standar kesalahan dari estimasi, adalah sebuah ukuran terhadap variabilitas sepanjang garis regresi divisi standarnya. Yang ketiga ada koefisien terhadap korelasi, adalah sebuah ukuran dari kuatnya hubungan antara dua variabel. Yang keempat ada koefisien determinan, adalah ukuran dari banyaknya variasi pada variabel dependen mengenai maksudnya yang dijelaskan oleh persamaan regresi. Dan yang terakhir adalah peramalan dalam sektor jasa. Peramalan dalam sektor jasa memerlukan laporan permintaan dalam jangka pendek yang baik, bahkan interval per 15 menit. Permintaan selama libur atau dalam peristiwa cuaca tertentu juga harus ditelusuri. Sekian jawaban UTS dari saya ucapkan terima kasih.